Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian semua? Bagaimana kabarnya? Apakah semuanya sehat? Apakah ada yang sakit temannya? Apakah ada yang izin? Coba dilihat kanan kirinya, apakah ada yang tidak masuk atau tidak hadir? Coba dilihat teman sebangkunya. Bagaimana? Alhamdulillah, semuanya hadir ya, semuanya sehat. Kita mengucap apa kalau sehat semua sayang? Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, sebelum Bu Guru memulai pelajaran pada pagi hari ini, coba siapa yang berani memimpin doa untuk teman-temannya? Kita semuanya berdoa bersama-sama sebelum belajar ya, agar kita nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Siapa? Oh iya, silakan dipimpin doanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kalian semua sudah siap untuk menerima pelajaran dari Bu Guru? Apakah sudah siap? Sudah, alhamdulillah. Oh iya, Bu Guru mau tanya, pas pertemuan kemarin, Bu Guru ngajarin apa yo? Siapa yang ingat? Kita coba ulang kembali. Ya, pinter. Oh iya, kita pertemuan kemarin membahas tentang sebuah cerita rakyat yang berjudul apa? Malin Kundang. Apa yang bisa kalian petik dari pelajaran si Malin Kundang? Oh iya, bener. Kita nggak boleh melawan orang tua, nggak boleh berani sama orang tua. Kalau berani sama orang tua, nanti mendapatkan apa? Mendapatkan pahala yang jelek dan mendapatkan siksa hukuman dari Allah. Pintar. Oh iya, hari ini kita mau belajar apa? Tentang sastra. Oh iya, apa sih sastra itu? Sastra adalah sebuah buku yang bisa dibuat cerita atau tidak pelajaran. Oke, contohnya apa sayang? Kalau buku sastra itu? Iya, pertama apa? Dongeng, novel, puisi. Pintar. Oh iya, sebelum kita belajar seperti dongeng, buku cerita, novel, tujuan pembelajarannya kita adalah supaya kalian mengerti di dalam isi tersebut menjelaskan tentang apa. Terus manfaatnya untuk kita adalah memberikan pengalaman dari pelajaran tersebut. Baik. Oh iya, sebelum kita belajar tentang salah satunya, Bu Guru mau membagi kelompok kalian ya. Di sini satu kelas ada berapa? Oh, ada 28. Baik, kalau satu kelompoknya berarti diisi 4 ya. Diisi 4 anak untuk 7 kelompok. Silakan dihitung untuk teman-temannya. Apakah sudah semua? Pintar. Baiklah, Bu Guru akan memberikan kalian sebuah lembar kerja. Ya, nanti kalian buka buku kalian pada halaman yang berisi sebuah cerita novel atau sebuah cerita dongeng ataupun puisi. Baik, apakah bisa dipahami anak-anak? Bisa, oke. Silakan yang sudah membuka buku dan sudah mendapatkan kelompok, mari kita mengumpul. Baiklah, tapi sebelum kita kumpul, Bu Guru mau memberikan semangat kepada kalian. Oh ya, kita tepuk semangat dulu ya. Oke, tepuk semangat, semangat. Oke, nanti kita bisa ulangi lagi ya. Yang penting sudah kumpul dulu, sudah selesai semua. Oke. Sekarang Ibu mau membahas tentang teh. Teh, kira-kira teh itu manfaatnya apa ya? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Terus kira-kira teh itu dapat tumbuh di mana? Gitu, ada yang tahu? Di sawah. Bisa nggak ya teh itu tumbuh di sawah? Nah, siapa yang ingin tahu tentang teh? Kalau ingin tahu, silahkan buka dulu halaman pertama ya. Silahkan buka buku tematik yang halaman pertama itu, yang bab pertama, yang pembelajaran pertama. Nah, di situ Ibu akan menceritakan sebuah cerita. Nah, kamu itu harus menyimaknya, harus mendengarkan, karena nanti di akhir cerita, setelah cerita, kita akan menjawab soal-soal, di mana soal-soalnya itu bisa kita jawab ketika kita mendengarkan ataupun membaca cerita di sini. Jadi Ibu akan membacakan, kalian dengarkan dengan seksama, oke? Baik, yang yaitu
ceritanya yaitu tentang Lani. Ada seorang anak perempuan bernama Lani. Ketika liburan tiba, Lani itu mengunjungi kakeknya. Kakek Lani itu tinggal di daerah di pegunungan. Udara di pegunungan itu sangat sejuk, berbeda dengan udara di tempat tinggal Lani. Kalau udaranya berbeda dengan tempat tinggal Lani, berarti tempat tinggal Lani di mana? Di perkotaan. Betul sekali. Lah, setiap pagi Lani itu tidak pernah bosan menemani kakeknya untuk berjalan pagi. Tempat tinggal kakek Lani itu dekat dengan perkebunan teh. Jadi rumah kakek Lani itu berada di dekat pegunungan, dan di dekat situ juga ada perkebunan teh. Kakeknya itu sering sekali mengajak Lani jalan-jalan mengitari perkebunan teh. Wah, kayaknya asik ya. Lalu Lani diberitahu oleh kakeknya bahwa teh merupakan salah satu tanaman yang dapat tumbuh dengan baik di daerah yang berudara sejuk. Jadi teh itu bertumbuh dengan baik di udara yang sejuk. Lah, lalu Lani itu juga diberitahu oleh kakeknya, diberitahu tentang apa itu teh, tentang tempat hidup tanaman teh itu. Teh itu merupakan minuman yang banyak sekali dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Jadi tidak hanya Indonesia saja, negara-negara lain pun juga mengonsumsi teh. Nah, di Indonesia tanaman teh itu dapat tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Jadi hanya di sekitar laut saja ya, karena di sini tidak ada laut. Jadi ya tidak ada tumbuhan teh. Walaupun ada itu sangat jarang sekali, karena itu sangat sulit untuk ditumbuh di daerah dataran rendah seperti di sini. Lalu, tanaman teh juga dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 derajat Celcius dan juga sampai 25 derajat Celcius, yang cukup mendapatkan curah hujan karena tanaman teh itu tidak tahan terhadap kekeringan. Jadi tanaman teh itu sangat membutuhkan air. Curah hujan sangat dibutuhkan untuk menjaga perakaran tanaman teh. Nah, di Indonesia, perkebunan teh tersebar di beberapa wilayah pegunungan di Pulau Jawa dan juga Sumatera. Kedua pulau tersebut sangat mendukung pertumbuhan teh karena tanahnya sangat subur. Beberapa daerah perkebunan teh di Pulau Jawa antara lain ada di Ciwidey. Ciwidey itu berada di Bandung. Lalu ada di Bogor, Jawa Barat. Jadi Ciwidey dan juga Bogor itu berada di Jawa Barat. Lalu ada di Brebes dan juga Wonosobo yang berada di Jawa Tengah. Lalu ada Malang yang berada di Jawa Timur. Jadi yang di Jawa Timur itu mungkin hanya dapat tumbuh subur itu yang di daerah Malang itu ya. Lalu ada pula perkebunan teh di Pulau Sumatera, antara lain di Simalungun yang berada di Sumatera Utara dan juga di Kerinci yang ada di Jambi. Pohon teh itu dapat berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi loh. Jadi tidak hanya tehnya saja yang dimanfaatkan oleh manusia untuk diminum, tetapi teh pohonnya itu juga itu mencegah untuk terjadinya erosi, mencegah terjadinya tanah longsor. Lah, tanaman teh itu ditanam berjajar rapi dan juga jarak 1 meter dapat menahan derasnya air sehingga air tidak terkikis, sehingga tanah itu tidak terkikis oleh air. Jadi itu kayak menahan air untuk turun ke bawah gitu. Jadi selain berfungsi sebagai bahan minuman, teh itu juga sangat berfungsi untuk menjaga lingkungan. Nah, setelah kakek memberitahu Lani itu jadi semakin paham. Oh, ternyata seperti ini tempat tanaman teh itu dapat tumbuh subur. Oh, seperti ini sih tanaman teh itu dapat bertumbuh dengan cepat gitu. Nah, terus karena ibu sudah menceritakan, siap-siap ya untuk mengerjakan pertanyaan yang berada di bawahnya itu. Untuk mengerjakannya secara individu, lalu dikumpulkan ya, ibu beri waktu 15 menit karena pertanyaannya itu sangatlah gampang. Baik, sekarang sudah mengumpulkan semua ya. Kalau sudah mengumpulkan semua, ibu akan membahas soal-soal yang tadi, yang ibu berikan tadi. Yang pertama adalah di mana tanaman teh itu dapat tumbuh dengan baik. Siapa yang bisa jawab? Ya betul, pintar. Tanaman teh itu dapat bertumbuh baik yang berada di dataran tinggi, yang mendapatkan curah hujan, terus yang yang berudara sejuk. Betul sekali. Nomor 2, bagaimana sih caranya agar tanaman teh bisa bermanfaat menahan erosi? Siapa yang bisa menjawab? Betul, karena tanaman teh itu ditanam secara sejajar, lalu apabila ada air dia akan bisa menahannya sehingga tanah tidak terkikis oleh air. Pintar sekali. Lalu nomor 3, apa sih yang terjadi apabila tanaman teh terus-menerus dikonsumsi besar-besaran? Ya, betul. Tanaman teh apabila dikonsumsi besar-besaran dia akan menjadi sedikit. Apabila tanaman teh menjadi sedikit, dia tidak akan tanaman teh habis. Nanti apabila ada curah hujan yang tinggi lalu air itu tidak tertahan oleh apapun, nanti terjadinya perkikisan tanah dan itu bisa menyebabkan tanah longsor. Lalu yang keempat, apa yang sebaiknya dilakukan oleh petani agar teh tumbuh tetap bertahan? Apa sih yang dilakukan? Yaitu tadi, petani harus merawatnya, petani harus memberikan pupuk itu, pokoknya itu harus dirumati itu tanamannya. Lalu pertanyaan terakhir, apa yang dapat kamu lakukan agar tanah yang digunakan untuk menanam
menanam itu tetap subur. Apa sih yang dapat kita lakukan? Yang dapat kita lakukan adalah jangan pernah membuang sampah ya di situ, karena sampah plastik itu bisa menjadi pencemaran tanah. Lalu juga apabila jangan terlalu sering menggunakan pupuk yang berbahan kimia, karena itu bisa merusak kesuburan tanah. Lebih baik kita menggunakan pupuk yang organik saja. Oke, semua sudah mengerjakan dengan benar. Ya Allah, aku sangat bangga sekali dengan kalian. Lalu yang bawahnya itu kita disuruh membuatlah peta pikiran yang berisikan informasi tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan juga melestarikan sumber daya alam bagi manusia. Di sana ada kotak-kotak. Ya, perhatikan kotak-kotaknya, kita akan menjawabnya. Ibu akan mencontohkannya satu. Mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam itu penting? Itu yang pertama, kita bisa menjawabnya karena bisa menahan erosi, bukan emosi, tapi erosi. Jadi kita bisa memanfaatkan tumbuhan, memanfaatkan tanaman teh untuk menahan erosi. Baik, karena di sini kolomnya hanya sedikit, ibu akan membagi kelompok kalian, dan kalian itu harus berdiskusi kira-kira apa sih, mengapa menjaga keseimbangan alam dan juga kelestarian sumber daya alam itu penting, itu mengapa. Kalian akan ibu bagi kelompoknya, nanti didiskusikan bersama-sama ya. Oke? Baik, terima kasih karena sudah mengerjakan dan ibu telah mengoreksi satu-satu. Terima kasih sekali karena kalian sudah berpartisipasi, ikut dengan apa sih, apa yang ibu sampaikan, apa yang ibu berikan, tugas-tugas apa yang ibu berikan. Untuk kelompok 5 ini sangat bagus sekali, sangat aktif. Tadi ibu sudah melihat berkeliling bagaimana cara kalian berdiskusi. Ibu sangat bangga, semuanya bagus, sangatlah bagus. Dan lebih kelompok 5, jadi semuanya harus giat, harus mencontoh kelompok 5. Oke? Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai materi hari ini? Saya Bu, Ya, apa yang ingin ditanyakan? apa perbedaan antara tokoh antagonis dan protagonis ya Bu? Tokoh antagonis yaitu tokoh yang memiliki sifat yang buruk atau jahat, biasanya menjadi musuh tokoh protagonis. Sedangkan tokoh protagonis yaitu tokoh yang memiliki sifat yang baik atau positif, biasanya menjadi pusat perhatian dan menjadi tokoh utama, serta banyak disukai. Anak-anak, sekarang waktunya kalian mengerjakan tugas evaluasi yang ibu berikan. Ini tugasnya ya. Baik anak-anak, materi selanjutnya akan Ibu sampaikan ya. Dari materi yang sudah kita bahas sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwasannya kita dapat memperhatikan sikap tokoh dalam sebuah cerita lewat tingkah laku ataupun perkataan. Tokoh-tokoh tersebut memiliki sifat-sifat yang berbeda tentunya ya anak-anak. Dalam sebuah cerita, kita bisa mencontoh sikap baik dari tokoh tersebut. Jadi begini contohnya. Pada saat kita membaca atau mendengarkan sebuah dongeng ataupun cerita, kita bisa melihat karakter sebuah tokoh. Dan itu kita bisa ambil contoh dari sikap-sikap tersebut. Kita bisa mengambil sisi positifnya, dan tentunya sisi negatifnya jangan ditiru ya anak-anak. Selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tugas yang dikumpulkan di pertemuan selanjutnya ya. Baik, kita akhiri pertemuan hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian video pembelajaran dari kelompok 7. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.